Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya tertarik dengan sebuah kisah dan akan membagikannya kepada kalian. Kisah ini ditulis oleh akun @sepia dengan judul Tragedi Perkebunan Kopi. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan supaya lebih enjoy saat mendengarkan. Kalau sudah santai, kita mulai saja ke ceritanya. November tahun 2010. Saat itu, aku mendapatkan telepon dari kakakku yang bernama Mas Depa. Mas Depa mengabari bahwa nenek kami meninggal dunia. Wanita tua yang dulunya selalu sabar dalam mengurusi aku hingga dewasa. Nenekku tinggal bersama Mas Depa dan istrinya yang bernama Mbak Fitri. Saat sedang dalam perjalanan, Mas Depa ini menelepon. "Dek, kamu sudah sampai mana? Mas tunggu di terminal ya." "Gak usah mas, gak usah ngerepotin. Lagian aku diantar sama Padel kok," ucapku menjawab telepon dari Mas Depa. "Loh, kamu pulang bawa temen, Dek?" ucap Mas Depa yang sedikit kurang suka. "Nanti disambung lagi mas, aku lagi di jalan. Assalamualaikum." Segera kuputus sambungan telepon saat itu. Jika tidak, Mas Depa akan berbicara semakin panjang dan lebar. Sebetulnya, bukan tanpa alasan Mas Depa enggan menerima tamu dari luar daerah. Dulu pernah ada mitos yang selalu dipercaya hingga saat ini. Jika ada seseorang yang datang berkunjung ke desa kami, kebanyakan dari mereka akan menghilang. Banyak kabar burung yang kudengar jika mereka yang hilang ini dibawa oleh Nyai Seruni. Tentang siapa Nyai Seruni, aku sendiri tidak terlalu tahu. Namun dulu, ketika aku masih kecil, nenekku pernah berkata, jika Nyai Seruni adalah penguasa kegelapan di daerah kami. Dari dulu hingga sekarang, orang-orang yang percaya tentang mitos tersebut akan selalu hati-hati dalam bertindak. Banyak yang bilang wujud Nyai Seruni adalah seorang wanita berparas cantik dan jelita dengan memakai baju adat khas Jawa yang melekat di tubuhnya. Ada juga yang bilang bahwa sebenarnya Nyai Seruni ini adalah peliharaan dari pemilik tanah. Tetapi jauh dari rumor tersebut, desaku sangat asri dan tentram. Tentunya jauh dari tindakan kriminal. Sama sekali tidak pernah ada kasus pencurian ataupun bencana alam di desa kami. Sementara Mas Depa sendiri, ia adalah sosok kakak laki-laki yang kupunya saat ini. Setelah ayah dan ibuku meninggal, ia menggantikan tugas ayah sebagai tulang punggung keluarga. Bahkan aku bisa sampai kuliah saat ini, itu berkat keringatnya. Mas Depa bekerja di kantor kebun kopi. Saat aku bertanya tentang siapa pemilik kebun kopi, Mas Depa hanya tersenyum, lantas berkata, "Nanti juga kamu tahu." Singkat cerita, aku dan Padel sudah sampai di desa. Setelah Padel memarkirkan mobil di sebelah kiri rumah, nampak banyak pelayat yang sedang berkerumun di depan rumah. "Nisa, Nisa!" suara Mbak Fitri yang berlari ke arahku. Ketika wanita itu langsung mendekat dan memelukku. "Sudah mbak, gak apa-apa," kataku menenangkan Mbak Fitri. Bukan Mbak Fitri saja yang merasa kehilangan saat itu. Banyak para pelayat yang menundukkan kepala atas kepergian nenekku itu. Hanya menunggu kedatanganku saja, maka jenazah nenek akan diberangkatkan ke pemakaman umum di desa. Pak Kades nampak berbincang dengan Mas Depa. Raut wajah mereka nampak sedih. Pak Mudin juga sudah hadir saat itu. Berkali-kali, aku menjabat tangan para ibu-ibu yang melayat sambil berkata, jika mereka turut berbelasungkawa. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi tanah yang semula kering menjadi basah. Seakan langit bersedih atas meninggalnya nenekku. Nenekku ini bukan orang besar dan terkenal, layaknya gubernur ataupun wali kota. Tetapi, kata Mas Depa, nenek ini punya hubungan khusus dengan pemilik tanah kebun kopi.
Rombongan yang mengantar nenek ke tempat pengistirahatan terakhirnya mulai berjalan pelan. Andai kalian tahu, para pemuda dan orang tua di desa datang berduyun-duyun hanya untuk mengantarkan seorang nenek yang meninggal di usia tuanya. Sungguh pemandangan yang mengharukan saat itu. Jalanan yang ramai oleh kendaraan saat itu tampak lenggang, seolah mereka sedang memberikan penghormatan terakhir kepada nenek. Aku berjalan di belakang Mas Depa yang sedang memanggul tanduk keranda mayat. Ada satu pemandangan yang aneh di sini. Mas Depa tampak menundukkan kepala sembari memberikan hormat ke arah sedan hitam yang berhenti di pinggir jalan. Dari balik jendela kaca mobil yang terbuka, tampak ada seorang gadis menggunakan kacamata hitam serta tersenyum tipis. Di dalam mobil juga ada 4 orang. Seketika ketiga orang diantaranya keluar dari mobil, lalu berdiri membungkuk perlahan ke arah keranda yang ditutupi oleh kain hijau. Menyisakan seorang gadis berkacamata tadi. Ia hanya memperhatikan kami dari balik kaca mobilnya. Rombongan terus berjalan menuju ke arah pemakaman. Gerimis masih setia menemani pemakaman nenek sampai selesai. Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata perasaan sedih waktu itu. Nenek adalah orang satu-satunya yang berjasa dalam hidupku. Sore harinya, setelah pemakaman nenek, kami sekeluarga berbincang santai, termasuk Padel yang saat itu tampak lelah. Mas Depa beberapa kali menasehatiku, jika seharusnya aku tidak membawa teman saat pulang. Saat itu, status Padel adalah pacarku, namun aku belum berani jujur kepada Mas Depa. Hingga pada malam hari, saat itu, kejadian naas terjadi. Aku kehilangan Padel. Mau dicari kemana lagi nih, Sa? Anaknya ngotot, katanya mau cari angin segar, mumpung di daerah pedesaan. Padahal Mas udah larang, supaya dia ini tidak pergi jauh-jauh, kata Mas Depa saat aku menyuruh untuk mencari keberadaan Padel. Karena dari tadi sore, Padel ini masih belum kembali, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sudah. Nanti kalau si Padel ini jam 9 belum pulang, kita minta bantuan Pak RT sama Pak Awing untuk mencari keberadaan Padel, kata Mbak Fitri coba menengahi kami berdua. Perasaan semakin was-was, dengan hati ketar-ketir. Malam itu aku berharap jika Padel ini baik-baik saja di luar sana. Hingga pukul 10 malam, Padel belum juga kembali. Perasaan semakin tidak menentu, menunggu atau pergi mencarinya. Mas Depa keluar, ia langsung pergi menuju rumah Pak Awing, kemudian ke rumah Pak RT. Ia akan mengabari bahwa Padel belum kembali sampai larut malam. Namun yang terjadi justru makian dari Pak Awing kepada Mas Depa. Sudah berapa kali aku peringatkan, jangan bawa orang luar yang tidak ada hubungan darah ke sini, apalagi tanpa izin pemilik tanah, Dep, kata Pak Awing dengan nada tinggi. Berkali-kali Mas Depa meminta maaf atas keteledoran yang ia lakukan. Beberapa orang sudah berkumpul di depan rumah malam itu. Mbak Fitri terus saja memeluk sambil menenangkan diriku. Tak henti-hentinya aku panjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa agar Padel ini segera ditemukan. Pak RT mulai mengerahkan pemuda desa yang tahu seluk-beluk desa guna mencari keberadaan Padel malam itu. Wajah khawatir bercampur dengan panik terpasang di muka warga yang datang ke rumah malam itu. Mas Depa pun punya kelebihan yang tidak orang miliki. Ia bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Tetapi karena Mas Depa menghargai Pak Awing yang lebih tua, maka segala urusan diserahkan kepada Pak Awing. Dep, kamu coba terawang. Semoga saja pemuda itu belum masuk ke kebun kopi, pinta Pak Awing dengan mimik wajah harap-harap cemas. Satu hal yang aku tahu, jika seseorang tanpa izin sang pemilik tanah memasuki kebun kopi, maka orang tersebut tidak akan keluar dengan kondisi hidup. Atau jika beruntung, orang itu akan diketemukan, tapi akan mengalami gangguan jiwa ataupun gila. Lebih parahnya lagi, jenazahnya tidak akan pernah diketemukan. Berbeda dengan orang-orang yang memang bekerja di kebun kopi, mereka sudah diberikan izin untuk keluar masuk ke kebun kopi tersebut. Malam semakin larut. Begitu juga dengan rasa penyesalanku dengan mengizinkan Padel yang memaksa untuk mengikutiku pulang.
Padel ini memang keras kepala. Dia takut terjadi sesuatu pada diriku dalam perjalanan. Maka dia bersikeras untuk mengantarkanku pulang ke desa. Pak RT dan Mas Awis sudah bergegas guna mencari keberadaan Padel. Beberapa pemuda berdatangan, menawarkan bantuan untuk mencari Padel malam itu. Sampai-sampai Bapak Kepala Desa pun datang malam itu. Mereka ramai-ramai mencari keberadaan Padel. Suara takbir bergema menemani perjalanan para pemuda kampung yang mencari keberadaan Padel. Badanku terasa lemas. Air mata terus berkucuran keluar kala pencarian mereka tak membuahkan hasil. Hingga pagi hari pun, keberadaan Padel masih menjadi misteri. "Mas, tolong cari lagi toh mas," rengekku kepada Mas Depa. Kakak laki-laki yang menjadi tumpuan harapanku satu-satunya saat itu. Jika tidak kepadanya, maka pada siapa lagi aku harus memaksa orang untuk mencari keberadaan Padel? "Mau cari di mana lagi, Dek? Kalau sudah masuk ke kebun kopi, Mas juga bingung harus berbuat apa," ucap Mas Padel dengan nada sedih. "Ini yang Mas takutkan loh, kalau kamu bawa pulang temen. Ya, dicari ke kebun kopi, Mas," jawabku asal. Padahal saat itu aku tidak tahu betapa angkernya kebun kopi di desaku. "Kebun kopi ini luasnya ratusan hektar, Dek. Kamu mau nyari sampai kapan?" ucap Mas Depa sambil memandang ke arah perkebunan kopi yang jauh dari rumah kami. "Dari mana Mas Depa tahu kalau Padel ini masuk ke kebun kopi?" "Tadi malam Mas sudah terawang, dan hasilnya sama seperti yang Pak Awing lakukan. Teman kamu ini sudah masuk ke perkebunan kopi milik keluarga Ramlan," jelas Mas Depa dengan wajah sedih. "Ya udah, kita minta bantuan saja ke pemilik tanah tersebut saja, Mas," ucap Mbak Fitri. "Gak gampang, Dek. Ini masalahnya perjanjian dan kita sudah melanggarnya. Dan mau ditaruh di mana muka suamimu nantinya? Padahal terakhir keluarga ini sudah mempercayakan produksi dan kantor kebun kopi ini kepadaku. Aku malu, Dek," lanjut Mas Depa tanpa memperdulikan perasaanku. Mas Depa mewanti-wanti agar aku tidak mencoba masuk ke kebun kopi guna mencari Padel. Perasaanku kalut. Sudah tak karuan harus berbuat apa. Namun di sana ada semacam dorongan yang sangat kuat untuk mencari Padel ke dalam kebun kopi. Setelah Mas Depa berangkat kerja dan Mbak Fitri sibuk di dapur, dorongan untuk memasuki kebun kopi sangat besar saat itu. Bahkan peringatan dari Mas Depa tidak aku indahkan lagi. Diam-diam aku keluar rumah tanpa sepengetahuan Mbak Fitri. Ku ingat-ingat kembali jalan menuju kebun kopi yang letaknya memang cukup jauh dari rumah. Setelah berjalan cukup jauh, terlihat plakat peringatan. Peringatan, bagi warga dan penduduk sekitar desa dilarang memasuki area kebun kopi tanpa seizin pemilik kebun. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, aku mulai memasuki kebun kopi. Namun, keraguan mulai datang terlalu cepat. Langkah terhenti sejenak. Kuniatkan langkahku dengan doa, lalu meminta izin di dalam hati untuk mencari Padel. Memang, dari luar kebun kopi itu tampak biasa saja, layaknya kebun kopi pada umumnya, dengan suasana yang amat sepi serta angin sepoi-sepoi meniup dedaunan. Jika bukan karena Padel, mungkin saat itu aku tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di kebun kopi tersebut. Perlahan aku mantapkan hati di setiap langkah. Bibirku terus mengucap kalimat tasbih, mengiringi langkah kaki yang semakin dalam memasuki kebun kopi. Ketika aku sudah masuk ke dalam perkebunan kopi, sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang berbincang dan bercanda. Batinku berkata, mungkin itu suara orang yang sedang bekerja di perkebunan kopi. Semakin dalam aku menyusuri jalan setapak memasuki perkebunan kopi tersebut. Jalannya semakin bertambah, banyak jalan bercabangnya, hingga membuatku lupa sudah memilih jalan yang mana. Di dalam perkebunan kopi yang semakin gelap, karena cahaya sinar matahari yang tidak dapat menembus rimbunnya pohonan kopi yang cukup banyak, sayup-sayup ku dengar ada suara orang yang memanggil namaku. "Nisa, Nisa." Suara itu terdengar jelas, namun jauh. Berulang kali suara itu memanggil namaku.
Sebenarnya saat itu aku sudah merasakan jika banyak mata yang sedang mengawasi kehadiranku, ingin seolah-olah acuh, namun batinku semakin lama semakin merasa tertekan. Padahal saat itu suasana amat sepi, hanya dahan-dahan pohon kopi yang bergoyang akibat terpaan angin. Sesaat perasaanku semakin bertambah waspada, seolah ada seseorang yang mengintai dari balik rimbunnya kebun kopi. Detak jantungku sudah tidak karuan. Rasa takut sudah memenuhi perasaanku. Aku coba hentikan langkahku. Aku lihat sekeliling. Di sana tak ada siapapun. Hanya ada aku seorang diri. Kurasakan keringat sudah membasahi tubuhku. Saat aku sedang melihat sekeliling ini, tiba-tiba aku dikagetkan dengan sentuhan dingin di tangan sebelah kananku. Hampir saja aku berteriak saat kulihat ke arah belakang. Di sana ada seorang nenek-nenek memakai baju seperti pekerja kebun. Awalnya aku sempat berharap untuk mendapatkan pertolongan kepada si nenek tersebut. "Nak, mari mampir dulu ke gubuk nenek sebentar. Minum dulu di sana." Begitu kata si nenek dengan keranjang kopi di punggungnya. Karena merasa lelah dan letih, kuputuskan untuk mengikuti si nenek yang belum ku ketahui siapa namanya. Perjalanan menuju gubuk si nenek ini terasa panjang dan jauh. Kaki jenjangku tidak kuasa mengikuti langkah renta seorang nenek yang berjalan bungkuk dengan keranjang kopi di punggungnya. Dari belakang, mataku mengamati camping gunung dan keranjang kopi yang tidak ada isinya tersebut. Terlalu aneh pikirku. Jika nenek itu adalah pemetik kopi, seharusnya siang hari keranjang kopinya ini sudah penuh dengan biji-biji kopi. "Nek, masih jauh nggak?" tanyaku kepada si nenek tersebut. Karena sudah kurasakan kakiku ini sudah berat untuk melangkah. Dan saat itu si nenek langsung menghentikan langkahnya. Kemudian ia melepaskan camping gunung yang ia kenakan. Tampak rambut putih panjang langsung menjuntai sampai ke tanah. Di situ perasaan was-was kembali menghantui diriku. Ketakutan kembali datang. Dan tiba-tiba si nenek ini menoleh ke arahku. Dan kulihat bola matanya ini hitam. Dan hidungnya ini hanya menyisakan tulang tanpa daging. Serta bibirnya yang tersenyum menampakkan gigi-giginya yang hitam. "Allahu Akbar, Allahu Akbar!" teriakku langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Kakiku semakin jauh kulangkahkan. Saat itu aku seolah-olah buta arah seketika. Ingin kembali ke jalan yang kulalui tadi saat masuk. Namun yang terlihat justru semakin banyak cabang jalan setapak yang biasa dilalui oleh pemetik kopi. Seandainya saat itu aku bisa melihat matahari, mungkin aku akan tahu arah mata angin. Tapi jangankan matahari, sinarnya saja tidak bisa menembus rimbunnya pepohonan kopi tersebut. Kurasakan udara semakin lama semakin berbeda. Tekanan udara yang semakin menurun membuat rasa ketakutan di dalam diri ini semakin terpupuk kuat. Seolah sedang berlari di tengah hutan dengan keheningan. Semakin jauh kaki melangkah, semakin tak tentu arah serta tujuan. Kabut tipis mulai bermunculan. Bahkan hutan ataupun kebun yang biasa dihiasi oleh suara serangga saat itu tidak terdengar sama sekali. Kuhentikan kakiku sejenak karena kurasakan sangat letih. Suasana yang tadi semakin terlihat jelas dengan rimbunnya pepohonan berganti dengan kegelapan yang datang terlalu cepat. Tenggorokan terasa kering serta keringat yang semakin banyak bermunculan. Di saat itu aku sadar aku telah mengacuhkan peringatan dari Mas Depa yang telah mewanti-wantiku agar tidak memasuki perkebunan kopi. Terdengar suara wanita yang sedang menangis pelan. Suaranya lirih, amat lirih, membuat aku harus menajamkan pendengaran untuk mendengarkan suara tangisan tersebut. Kadang suara tangisan lirih itu seperti di sebelah kiri.
kadang berubah di sebelah kanan, dan kadang juga di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, memastikan siapa pemilik suara tangisan tersebut, tangisan itu terdengar dari arah depan. Lalu dari depan aku melihat ada seorang perempuan yang berdiri di samping pohon. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Dia menggunakan pakaian putih namun kotor. Saat itu kulihat bahu dari sosok tersebut bergerak-gerak, seakan sosok itu sedang menangis. Jadi aku sadar kalau suara tangisan itu seperti berasal dari sosok perempuan tersebut. Ditambah lagi, mulai tercium aroma bau busuk dari sosok tersebut. Karena mulai merasa ketakutan, aku mundur perlahan. Jarakku dengan sosok tersebut hanya berjarak sekitar 2 pohon. Aku mundur perlahan. Saat mundur tanpa sengaja, aku menginjak ranting pohon. Saat aku menginjak ranting pohon, pandanganku teralihkan otomatis ke bawah. Saat aku melihat kembali ke arah depan, sosok tersebut sudah menghadapku. Kini kulihat wajahnya itu benar-benar menyeramkan. Ditambah lagi dari leher sosok tersebut tampak ada luka dan darah masih mengucur dari luka di lehernya itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung menutup mulutku atas pandangan mengerikan tersebut. Rasa takutku semakin menjadi. Tak kala kulihat, sosok kuntilanak itu mulai bergerak-gerak mendekat ke arahku. Aku langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Karena berlari dengan rasa panik, aku sampai terjatuh beberapa kali. Ditambah lagi, suara cekikikan kuntilanak tersebut seakan terus saja terdengar. Belum sampai di situ, ketika kegelapan mulai menelan cahaya yang terlihat hanya kepekatan malam. Semua makhluk beraneka ragam dan bentuk yang berbeda-beda mulai bermunculan dari kegelapan. Seandainya aku punya pilihan saat itu, mungkin yang aku ambil adalah mati. Karena yang kulihat dalam perkebunan kopi bukan sekedar makhluk tapi iblis. Iblis yang bisa memakan jiwa makhluk hidup lainnya. Indera penglihatanku sudah tidak berfungsi karena yang kulihat hanya kegelapan. Satu sentuhan tangan dingin kurasakan menyentuh punggungku. Saat itu aku tidak berani menoleh ke belakang karena perasaan berkata, jika di belakang punggungku saat itu telah berdiri sosok yang sangat menyeramkan. Detak jantungku langsung tak karuan dengan kucuran keringat dingin yang terus keluar dari tubuhku. Sesaat kemudian, sentuhan tangan dingin ini bertambah menjadi 2, menjadi 3. Kemudian semakin banyak tangan-tangan yang memegangi tubuhku. Hingga akhirnya aku terjatuh dengan posisi terlentang. Dengan genggaman tangan-tangan dingin tersebut seolah-olah memegangi tangan dan kakiku. Tak ada suara tangisan keras dari mulutku. Karena salah satu dari tangan tersebut sepertinya membekap mulutku. Jiwaku ingin berontak, tapi aku tidak berdaya sama sekali. Hingga saat aku berpikir bahwa ajalku sudah tiba, tiba-tiba aku melihat ada sesosok makhluk tinggi besar dengan seluruh badannya dipenuhi oleh bulu yang lebat. Sosok itu berjalan seperti seekor monyet ke arahku, dan tangan-tangan yang tadi memegangiku itu langsung hilang seketika. Sebelum makhluk dengan kedua mata merah tersebut mendekat, terdengar suara desis ular di sekitarku. Terdengar juga daun-daun kering yang berserakan karena dilewati oleh sesuatu yang tidak aku ketahui. Jantungku terasa mau copot tak kala aku merasakan seperti ada lidah bercabang yang sedang menjilat pipi kiriku. Terasa lembek serta mengeluarkan lendir berbau busuk yang menempel di pipi. Belum hilang rasa terkejutku. Tiba-tiba kedua kakiku ini seperti dililit oleh sesuatu. Sesuatu itu lentur dan panjang. Dalam pikiranku, itu pasti ular.
Dan seketika, tubuhku langsung diseret menjauh dari sosok makhluk yang menyerupai monyet besar. Semakin jauh tubuhku diseret ke dalam kegelapan di tengah perkebunan kopi. Sosok ular dengan bagian menyerupai setengah manusia itu isi dalam pikiranku. Itu adalah akhir hidupku. Kulitku terasa perih oleh sayatan rumput-rumput liar yang dilalui oleh ular dengan kepala manusia tersebut. Saking lamanya tubuhku diseret, semakin sakit dan juga perih yang kurasakan. Entah makhluk yang menyeretku itu lari dari kejaran siapa. Yang pasti setelah itu tubuhku terlempar. Antara hidup dan mati, tubuhku benar-benar sudah tidak bisa digerakkan. Dengan mata terpejam, aku persiapkan diriku jikalau nyawaku akan dicabut saat itu juga. Jadi seperti ini caraku meninggal, pikirku waktu itu. Dan ternyata di saat sakit yang teramat sangat, nyawaku masih belum dicabut. Apa jangan-jangan aku sudah mati dari tadi? Banyak rumor yang kudengar tentang jiwa orang yang tersesat di dalam perkebunan kopi. Kemudian terdengar suara gamelan dari arah kejauhan. Nenekku pernah bilang, jika mendengar suara gamelan dan sumbernya dari kebun kopi, maka di sana sedang diadakan acara atau ritual. Dengan posisi masih tengkurap karena badan tidak berdaya, kulihat ke arah kejauhan. Terletak di atas bukit, nampak banyak lampu-lampu menyala. Bisa saja di sana terdapat suatu desa dari bangsa jin yang mendiami tanah perkebunan kopi. Mas Depa sendiri pernah bercerita, jika yang tinggal di dalam perkebunan kopi bukan hanya satu atau dua makhluk saja, tetapi ada ratusan yang tidak bisa dijelaskan secara lisan. Dan di tengah perkebunan kopi tersebut, ada sebuah telaga dengan air yang sangat jernih. Konon, di telaga tersebut bersemayam sesosok makhluk siluman buaya putih. Apapun usaha yang kulakukan tetap sia-sia. Tubuhku tetap tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan saat itu, aku melihat banyak orang yang berdatangan secara tiba-tiba. Entah dari mana asalnya. Semua orang itu berjalan melewatiku begitu saja. Seolah-olah mereka tidak melihat kehadiranku saat itu. Ditambah lagi, wajah mereka ini pucat semua. Seperti tidak mempunyai darah. Dengan pandangan kosong, mereka terus berjalan pelan menyeret kaki menuju ke arah suara gamelan tersebut. Satu persatu terus kuamati wajah-wajah orang yang terus berjalan ke arah gemerlap cahaya. Mereka terus berdatangan seolah tidak ada habisnya. Dan suara gamelan tersebut seolah menyihir mereka untuk datang ke tempat yang berada di atas bukit tersebut. Hingga ada satu wajah yang sangat familiar. Sosok pemuda yang dulunya berbadan tegap dan gagah, saat itu berjalan terseok-seok, seperti yang dilakukan orang-orang yang melewatiku sebelumnya. Dialah Padel. Tangisku langsung pecah seketika. Suara dari mulutku tidak keluar sama sekali. Aku terus saja memanggilnya, tapi suaranya hanya tertahan di tenggorokanku. Namun aku tidak bisa menghentikan Padel. Tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Hingga Padel juga turut menghilang dalam kegelapan malam bersama ribuan orang yang bersamanya. Sepasang kaki terlihat berhenti di depanku. Mataku sudah mulai berat, bahkan hembusan napas semakin lemah. Awalnya aku berpikir, itulah akhir hidupku. Namun tubuhku terasa diangkat oleh seseorang. Tepukan pelan di pipi sebelah kiri membangunkanku. Kudapati saat itu aku bersandar di sebuah pohon kopi. Sedangkan di depanku sudah muncul sesosok gadis yang umurnya hampir sebaya denganku. "Kamu sudah sadar?" tanyanya sambil tersenyum. "Kadang kita harus diberi pelajaran berat dulu baru jera. Begitu juga denganmu. Kamu tidak sadar akan bahaya besar yang sedang mengintai dirimu di balik kegelapan." Gadis berambut pendek yang berkata dengan nada serius ditunjukkan kepadaku. Setelah itu dia berdiri dan memunggungiku.
Aku beri satu saran. Urunkan niatmu untuk mencari temanmu. Karena tak ada keberuntungan dua kali. Temanmu itu sudah mati. Dia sudah bersama Jegorogo, makhluk pemilik kegelapan yang menelan jiwa manusia. Lanjutnya tanpa menoleh kepadaku. Hening, tak ada percakapan atau suara dari mulutku saat itu. Hatiku benar-benar hancur tak kala mendengar Padel sudah meninggal. Hanya suara tangisku yang terdengar. Separuh ingatanmu sudah kuhapus. Sengaja aku sisakan sedikit agar kau bisa belajar dari kesalahan yang seharusnya tidak kau lakukan. Suaranya tenang, namun membuat hatiku menjerit keras saat itu. Kehidupan akan terus berjalan meski kau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Dan itulah pahitnya kehidupan. Setelah berkata seperti itu, ia mulai melangkah menjauh dariku. Tunggu, Pak, kataku menghentikan langkahnya. Namaku Elena. Elena Rajhita Ramlan. Katakan itu kepada kakakmu jika dia bertanya. Jawaban terakhir yang kudengar sebelum dia menghilang. Kemudian pada waktu pagi, tepat saat pekerja kopi mulai memasuki lahan, seseorang yang kebetulan mengenali diriku langsung membantu untuk keluar dari perkebunan kopi. Saat itu aku linglung, pandanganku kosong. Bahkan orang-orang yang mendengar berita tentang diriku masuk ke perkebunan kopi heran. Pasalnya, hanya hitungan jari orang yang dapat keluar dari perkebunan kopi dalam keadaan hidup. Kecuali mereka yang sudah diberikan izin sebagai pekerja di perkebunan kopi. Beberapa hari kemudian, badanku sudah mulai pulih. Saat sudah pulih, aku sempat bertanya kepada Mas Depa tentang nama Elena Rajhita Ramlan. Saat mendengar pertanyaanku, Mas Depa tampak kaget. Dari penjelasan Mas Depa, aku dan Mbak Fitri tahu sedikit tentang keluarga pemilik perkebunan kopi. Salah satu keluarga misterius yang tidak pernah menampakkan diri ke permukaan. Meski bukan penerus sah dari tanah perkebunan kopi, Elena diberikan kekuasaan penuh atas tanah tersebut oleh keturunan terakhir keluarga Ramlan. Orang Jawa tahu adat turun-temurun. Hanya mereka yang berjenis kelamin laki-laki lah yang berhak menyandang nama keluarga seutuhnya. Sedangkan Elena terlahir dari ibu yang menyandang gelar nama Ramlan. Jadi dia tidak dituakan dalam keluarga terah besar. Beberapa minggu kemudian, keluarga Fadel datang. Mereka meminta pertanggungjawaban kepada pemilik tanah perkebunan kopi. Kata Mas Depa, mereka sangat marah dan menuntut kompensasi dengan nominal yang sangat tinggi. Nominal tersebut tidak sebanding dengan biaya kecelakaan. Kalian tahu apa yang dikatakan Elena di depan keluarga Fadel saat itu? Jadi, sebesar inikah harga yang harus kami bayar untuk satu keluarga? Setelah biaya kompensasi diberikan, mereka langsung pulang. Tetapi saat di perjalanan pulang, mobil yang mereka tumpangi ini masuk ke dalam jurang. Kita memang tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput. Begitu juga yang terjadi denganku ataupun seluruh keluarga Fadel yang menaiki mobil tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.